Baik, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-13, kebetulan kita menggunakan metode video, di mana materi yang akan kita diskusikan kali ini adalah nilai maksimum dan minimum. Yang mana ini merupakan lanjutan dari materi turunan, atau ada bab sendiri, yaitu tentang aplikasi turunan. Di mana ada beberapa aplikasi turunan, ya salah satunya adalah nilai maksimum, minimum, kemudian nanti juga ada kemonotonan, kecekungan, lalu juga ada ekstrim lokal, dan seterusnya. Karena lumayan banyak, maka nanti aplikasi turunan akan saya bagi beberapa bagian. Kita mulai dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih nilai maksimum dan nilai minimum itu. Ya, kita lihat di sini ada sebuah definisi di mana ada misalkan S yang merupakan daerah asal fungsi, ya, mengandung titik C. Titik C adalah titik-titik X, salah satu titik X atau titik asal gitu ya. Kita katakan bahwa fungsi C itu dikatakan nilai maksimum F pada S jika ya fungsinya setelah dimasukkan titik C itu lebih besar sama dengan ketika fungsinya dimasukkan semua nilai-nilai titik X. Atau secara definitif bisa kita perhatikan di sini. Lalu fungsi Fc itu dikatakan nilai minimum pada F, nah minimum F pada S jika Fc-nya kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Atau gampangannya fungsi C, fungsi yang dimasukkan nilai C itu dikatakan minimum ya apabila hasilnya itu kurang dari atau sama dengan titik X, titik F yang fungsi F yang dimasukin nilai X untuk semua X di S. Kemudian yang ketiga, Fc atau fungsi ketika dimasukkan nilai C adalah nilai ekstrim. F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi ada istilah maksimum minimum ya, kemudian ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu boleh nilai minimum atau boleh nilai minimum. Jadi salah satunya. Kemudian fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif ya. Nah, kita lihat di sini di sebelah kanan gitu ya ada gambar satu yang merupakan kurva atau grafik fx di mana memiliki selang S ya, interval S gitu, di mana interval S-nya kebetulan interval tertutup baik di kiri maupun di kanan. Lalu ada sebuah pertanyaan, apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S di gambar 1? Ya, itu semua tergantung pada himpunan S tersebut. Yang pertama adalah kita perhatikan bahwa ternyata fx-nya atau persamaan fungsinya adalah 1/x. Nah, ketika S-nya, himpunan S-nya gitu ya, selang terbuka dari 0 sampai tak hingga, ingat kembali ya, bahwa kurung biasa, kurung lengkung itu adalah interval terbuka di mana nilai tidak termasuk. Jadi 0-nya nggak masuk, berarti antara 0 sampai tak hingga. Maka dikatakan bahwa fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Jadi kita perhatikan fungsinya di sini ya. Ketika selang terbuka atau interval terbuka dari 0 sampai tak hingga, maka dia tidak punya nilai maksimum maupun nilai minimum. Tapi kalau misalkan fungsi yang sama pada S, di mana interval sekarang kita sempitkan, ya, kita jadikan kecil, di mana interval tertutup dari 1 sampai 3, ya 1 sampai 3 yang masuk, mempunyai nilai maksimum di F sama dengan IF sama dengan 1 ketika dimasukin angka 1, dan memiliki nilai minimum ya ketika dimasukin angka 3 dengan nilainya adalah 1/3. Adapun pada S dengan interval 1 sampai 3 namun satunya adalah terbuka, 3 yang tertutup, F tidak mempunyai nilai maksimum dan dia punya nilai minimum di F ketika dimasukin 3 yaitu 1/3. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah
interval ya, baik itu interval terbuka, tertutup maupun terbuka dan tertutup. Jadi kalau misalkan kesimpulannya adalah kalau intervalnya terbuka, maka dia tidak ada nilai maksimum minimum. Kalau tertutup berarti maksnya nanti kita masukin aja nilainya ya, mana yang hasilnya besar. Antara 1 dan 3 ternyata yang hasil besar adalah 1, maka 1 ini nilai maksimum dan 1/3 nilai minimum. Nah, kemudian ketika dimasukin 1 sampai 3 intervalnya, namun di situ satunya terbuka ya, maka dia tidak ada maksimum tapi dia punya nilai minimum 1/3. Ini dari persamaan 1/x. Contohnya, ketika kita lihat nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Jadi jawabannya tergantung. Walaupun persamaannya sama-sama 1/x, cuman kita lihat selang interval himpunannya itu seperti apa. Oke, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini juga tergantung pada jenis fungsinya. Kebetulan fungsi yang berikut ya pada gambar nomor 3 itu kebetulan fungsinya adalah tidak kontinu atau discontinue. Jadi Gx tidak kontinu. Nah, nanti akan kita gunakan persamaan X ketika nilai X-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 2. Kemudian akan kita gunakan persamaan X min 2 apabila X-nya lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari 3. Nah, kita perhatikan di sini terjadi loncatan ya. Yang pertama adalah kita lihat di situ dari 1 sampai 2 ya, kebetulan X2-nya tidak masuk. Kemudian dia tidak kontinu, dilanjut dengan ketika 2 sampai 3 persamaannya berbeda. Nah, walaupun ya selangnya atau intervalnya adalah tertutup, tapi ternyata fungsi G ini tidak mempunyai nilai maksimum ya, walaupun cukup dekat kedua tapi tidak pernah mencapainya. Kenapa? Karena 2 tadi. Dia interval terbuka atau tidak termasuk dalam anggotanya himpunannya ya. Tapi G-nya punya nilai minimum. Berapa G-nya di situ? Ternyata nilai minimumnya adalah 0 pada titik 2. Tentu pada persamaan yang kedua, bukan persamaan yang pertama. Sehingga kita bisa menyimpulkan teorema A bahwa teorema A itu menyebutkan keberadaan maksimum dan atau keberadaan nilai maksimum dan nilai minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup, ya ini kata kuncinya pada interval tertutup ya, dari A sampai B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum sana. Jadi kata kuncinya nilai maksimum minimum pada sebuah fungsi kalau dia punya interval tertutup A sampai B, maka dia akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, contohnya tadi kan ya, pada interval 1 sampai 3 dari persamaan 1/x. Oke. Nah, tadi disebutkan ada istilah nilai ekstrim. Kita perhatikan apa sih nilai ekstrim itu ya. Oke, kita lihat di sini. Timbul pertanyaan, apa sih atau di mana sih letak nilai ekstrim ya? Nah, pada fungsi objektif yang sudah disebutkan, dia punya suatu interval I sebagai daerah asalnya. Dan interval ini boleh sembarang ya. Kita perhatikan kalau misalkan intervalnya adalah A sampai B. Jadi intervalnya A sampai B gitu ya. Di mana intervalnya adalah interval tertutup A sampai B. Maka pada gambar nomor 4, nilai maksimum minimumnya terletak atau dimuat pada kedua titik ujungnya. Di sini maksimumnya di A dan minimumnya di B. Oke, kemudian kalau pada interval ya, A, B, jadi di sini gitu ya di gambar 3, apabila intervalnya adalah tertutup di A namun terbuka di B, maka dia hanya memuat di titik ujung kiri ya, karena A-nya ada di sebelah kiri sini.
Oke. Namun kalau misalkan interval adalah terbuka di A dan di B, oke, walaupun kita lihat mungkin secara sekilas punya nilai minimum dan maksimum, namun ya dia tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum di titik-titik ujungnya. Oke. Nah, terkadang nilai-nilai ekstrim gitu ya timbul di ujung-ujung titik atau di titik-titik ujung grafik ya. Karena itu tadi disebut sebagai interval. Kemudian pada gambar 5 kita bisa ambil kesimpulan ya. Jika C-nya, jadi C adalah sebuah titik di kurva atau di grafik tersebut ya, atau C merupakan salah satu nilai atau anggota di himpunan S, interval yang diberikan gitu ya. Oke, apabila turunan pertamanya, ini adalah simbol turunan pertama yang sama dengan 0, maka kita sebut titik C-nya adalah titik stasioner. Oke. Jadi ada 3 titik ini ya. Ini kita sebut sebagai titik stasioner apabila turunan pertamanya itu 0. Oke, faktanya adalah bahwa pada titik stasioner grafiknya, jadi di ketiga titik sini terjadi posisi mendatar ya. Nah, terkadang nilai-nilai ekstrim pun juga terjadi pada titik stasioner. Nah, kita lihat di sini ada patahan gitu ya. Oke, di sini ada patahan, di sini juga kalau tadi di gambar 4 itu adalah ujung kanan ya. Ini boleh kita sebut sebagai titik singular. Apa sih titik singular ya? Titik singular adalah apabila turunan pertamanya tidak ada. Maka kita sebut sebagai titik stasioner. Jadi kesimpulannya adalah titik kritis itu ada 3 letak. Yang pertama adalah titik ujung dari interval tersebut dengan syarat dia interval tertutup ya, jangan interval terbuka. Kemudian titik stasioner dari F apabila turunan pertama dari fungsi yang dimasukkan nilai X itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga titik singular dari F yakni titik di mana turunan pertamanya tidak ada. Jadi ini ketiga letak ini akan kita gunakan nanti di dalam menganalisa nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, dari teorema A dan B ini kita bisa ambil kesimpulan untuk mencari nilai maksimum minimum. Yang pertama adalah carilah titik-titik kritis. Ada 3 ya, nanti dicari satu per satu. Lalu hitunglah F pada setiap titik kritis. Jadi maksudnya ini kan nanti akan ada nilai-nilai titik-titik ya, dimasukkan ke sebuah persamaan untuk mencari nilai titik kritis. Yang terbesar di antara nilai-nilai ini adalah nilai maksimum. Dan yang paling terkecil adalah nilai minimum. Jadi cari yang paling besar dan cari yang paling kecil. Ini ada contoh satu. Ini kita masih mencari nilai titik kritis belum nilai minimum maupun nilai maksimum. Oke, diberikan sebuah persamaan fungsi di mana fungsinya adalah min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada interval. Oke, di sini ada kita sudah dapat satu nih titik kritis, yaitu interval min 1, min setengah dan 2. Jadi yang pertama, oke, kita dapat nilai titik C-nya adalah min setengah atau X juga boleh gitu ya, dan 2. Kemudian yang nomor 2-nya kita lihat turunan pertamanya ya untuk mencari titik stasioner. Di mana fungsi awalnya itu adalah, ingat ini sudah mulai menerapkan aturan turunan gitu ya. Maka turunan pertama dari X itu adalah 3 ya pindah ke depan jadi min 6X pangkatnya dikurangi 1 ditambah dengan 6X. Sama dengan 0 ya, karena kita mau mencari titik stasioner. Oke, kemudian ini kita bagi aja dengan 6 gitu ya. Maka menjadi X kuadrat, bisa nggak ya? Min X kuadrat tambah X sama dengan 0. Lalu X-nya keluar ya. X
1 kuadrat, sorry, bentar, x min x plus 1 ya, karena ini kalau kita masukkan kembali itu menjadi persamaan di atasnya. Maka dari sini kita dapat, oke, ini cara mencari faktor ya. Maka dari sini kita dapat nilai x yang pertama itu adalah 0, didapat dari x yang di luar ya. Lalu x yang di dalam kurung itu kan sama saja awalnya adalah min x plus 1, lalu min x pindah ke kanan jadi 1 sama dengan x. Maka kita punya dua nilai x dari turunan pertama fungsi tersebut, yaitu adalah 1 dan 0. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa nggak nih dapat nilai titik kritis? Ternyata tidak ada titik-titik singular. Maksudnya, ya, yang nomor 3, ingat bahwa ini adalah fungsi polinomial yang kontinu di seluruh atau di mana-mana gitu ya. Maka yang ketiga tidak berlaku, jadi kita sudah mendapatkan 4 titik kritis. Titik adalah yang akan nanti kita ujikan nilai f-nya atau yang akan kita gunakan dalam menganalisa nilai minimum dan maksimum. Maka kita dapat 4 nilai kritis atau 4 titik kritis, yaitu di min setengah, kemudian 0, 1, dan 2. Oke. Kalau contoh nomor 1 itu kita diminta untuk mencari titik-titik kritis, maka contoh nomor 2 itu kita diminta untuk mencari nilainya. Atau setelah kita dapat titik kritis, maka kita masukkan ke fungsinya ya untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Kalau ada lebih atau banyak titik kritis ya, maka nanti kita mau cari maksimum, cari yang paling besar, kita mau cari nilai minimum, maka cari yang paling kecil. Oke, di mana yang persamaan nomor 2 ini, atau contoh nomor 2 persamaannya adalah x pangkat 3 pada interval tertutup min 2,2. Nah, dari interval ini kita sudah dapat 2. Oke, 2 titik kritis ya. Jadi yang pertama kita sudah dapat x-nya yaitu min 2. Yang kedua x2-nya adalah 2. Oke, kemudian ya, yang kedua adalah kita turunkan persamaannya untuk mencari titik-titik stasioner. Oke, di sini adalah turunan pertamanya ya. 3 yang pindah ke depan jadi 3x pangkat 2. Ingat sama dengan 0 ya. Karena kita mau mencari titik stasioner. Oke. Nah, kita perhatikan ya, ini persamaan ini atau 3x pangkat 2 sama dengan 0. Berapakah nilai x agar hasilnya 0? Ya tentu x-nya sama dengan 0 kan ya. Karena kalau dimasukkan angka seno tentu hasil akan berbeda. Maka kita sudah dapat 3 titik kritis. Oke. Setelah kita dapatkan nilai titik kritis, kita masukkan ke persamaan titik-titik kritisnya. Ini kita simpulkan dulu ya. Ada berapa saja di situ? Titik kritisnya ada min 2, 2, dan 0. Nah, kemudian ini dimasukkan ke persamaan f-nya. Yang pertama ketika f-nya yaitu adalah min 2, bebas ya mau mana dulu. Maka min 2 pangkat 3, itasnya adalah min 8. Oke, yang kedua adalah ketika kita masukin angka 0, maka di sini nilainya adalah 0. Ketika kita masukin f-nya dengan titik 2, hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau 8 ya. Kita perhatikan ada min 8, 0, dan
8. Oke. Nah, dari sini kesimpulan adalah yang paling kecil adalah min 8. Ini kita sebut sebagai nilai minimum di titik min 2 ya. Lalu di sini 8 yang paling besar atau paling tinggi ini adalah nilai max di titik 2. Jadi titik kritis 2 itu adalah nilai maksimumnya, di titik kritis min 8 itu adalah nilai minimumnya ya. Atau masih simpel lah ya. Kemudian kita perhatikan contoh nomor 3 berikut ini. Kita diminta untuk mencari nilai maksimum dari persamaan berikut. Nah, di sini intervalnya sudah ada ya. Ini sepertinya sudah kan ya, dari contoh nomor pertama. Oke, karena kita sudah dapatkan 4 titik nilai titik kritisnya, tinggal kita masukkan ke persamaan. Cari mana yang paling besar dan mana yang paling kecil untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke. Nah, ketika kita masukkan angka min setengah ke persamaan tersebut, ya ini min setengah gitu ya, itu hasilnya adalah 1 ya. Ini bisa dihitung sendiri nanti, min setengah pangkat 3 tambah 3 kali setengah pangkat 2, hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian ketika dimasukin angka f-nya yaitu 0, min 2 kali 0 pangkat 3, kemudian tambah 3 kali 0 pangkat 2, hasilnya adalah 0. Ya kan? Dan seterusnya nanti bisa dimasukin satu persatu. Di situ ketika dimasukin angka, saya pindah aja ya. Oke, masukkan semua nilai titik kritis. Ketika dimasukin angka atau titik kritisnya 1, hasilnya adalah 1. Ketika dimasukin titik kritis 2 pada persamaan awal ya, 2 pangkat 3 tambah 3, 2 pangkat 2, hasilnya adalah min 4. Dari keempat nilai, ini ada 1, 0, 1, dan min 4. Maka yang paling besar itu adalah 1. Oke. Ini kita sebut nanti sebagai nilai max-nya di 1 ya. Nah, di sini unik gitu ya. Bahwa ternyata nilai maksimum terjadi di 2 tempat, yaitu ketika X-nya sama dengan min setengah, dan juga ketika X-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian min 4 ini berlaku sebagai nilai minimumnya. Di titik berapa titik X-nya? Oh, titik X-nya adalah 2. Oke. Kemudian terakhir, contoh nomor 4, sebelum saya simpulkan untuk nilai maksimum dan minimum ya. Fungsi fx, kita diberikan fungsi x pangkat 2 per 3. Di mana ini sudah ada istilah continue di mana-mana. Jadi, kalau misalkan continue di mana-mana, oke, titik ekstrim yang ketiga yaitu titik singular itu tidak perlu kita perhatikan. Kita cukup sampai 2, yaitu ujung-ujung atau interval tertutupnya dan juga di titik stasioner. Carilah nilai maksimum dan minimum pada interval. Oke, di sini intervalnya sudah tertutup ya. Maka yang pertama kita sudah dapat ujung-ujungnya, X-nya kita dapat di situ min 1. Oke, lalu juga ada angka 2. Kemudian yang kedua, ya, kita turunkan ya, untuk mencari titik ekstrim pada titik stasioner. Oke, di sini fungsi awalnya adalah X pangkat 2 per 3. Maka turunan pertamanya adalah, ingat 2 per 3 pindah ke depan. Jadi 2 per 3 kali X. 2 per 3 dikurangi 1. Kalau samakan penyebutnya kan, jadi 2 per 3 dikurangi 3 per 3. Maka hasilnya adalah min 1 per 3. Oke, ingat X pangkat min boleh kita ubah pangkatnya jadi positif.
tapi X-nya ada di bawah. Jadi 3X pangkat 1/3. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, turunannya adalah ini. 2/3X pangkat 1/3, di mana kalau yang kedua ini kan titik stasioner, turunan pertamanya diminta 0. Ya. Oke. Maka 2 dibagi 3X pangkat 1/3 yang menghasilkan nilai 0, X-nya hanya angka 0. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 0. Ya kan ya? Kalau misalkan kita masukin 1 kan berarti 2/3 kali 1 pangkat 1/3. Atau 2/3 pangkat 2/3 kali 1 gitu ya. Akar 1/3 jadi 2/3 kali akar atau K 2/3 kali 1 pangkat 1/3. Kalau X-nya berubah jadi 0 kan jadi 2/3 kali 0 pangkat 1/3. Sehingga hasilnya 2/0 menghasilkan nilai 0. Nah, kita dapat di sini 3 nilai titik kritisnya. Ada min 1, 2, dan 0. Apa nih soalnya? Soalnya adalah diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Maka setelah kita dapat titik-titik kritis, sekarang kita masukkan nilai maksimumnya dengan cara masukkan nilai titik kritisnya ke persamaan awal. Yang pertama ketika X-nya min 1 kan berarti min 1 pangkat 2/3 ya. Min 1 pangkat 2/3, oke. Hasilnya adalah min 1 kuadrat yang diakarkan 3. Oke, min 1 kuadrat adalah 1. Oke. 1 akar 3 itu adalah 1. Ketika F-nya itu 0, maka tentu 0 pangkat 2/3-nya 0 ya. Ketika F-nya itu, ketika F-nya dimasukin angka 2, berarti kan ini 2 pangkat 2/3. Oke, atau hasilnya adalah 2 kuadrat yang diakarkan 3. Atau di sini 4 akar 3 ya. Maka kalau misalkan kita gunakan kalkulator, di sini hasilnya kan 1,59. Nah, dari ketiga nilai, yang paling tinggi itu adalah 1,59. Maka ini nanti kita sebut sebagai nilai maksnya. Nilai maks terjadi di titik 2, ekstrim 2. Oke, dan ini adalah nilai minimumnya. Terjadi di X sama dengan 0. Atau grafiknya ada di gambar. Ini kalau kita lihat secara grafik, terbukti bahwa pada saat titik 2 atau pada saat di titik 2 itu nilainya adalah maksimum ya, karena paling tinggi gitu ya. Kemudian di saat X sama dengan 0, dia merupakan nilai minimum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata nilai minimum dan maksimum dicari dengan 3 langkah dulu. Yang pertama adalah kita lihat apakah ada interval tertutupnya. Kalau ada berarti itu sudah mengandung 2 nilai titik kritis. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kita turunkan persamaan awal dengan sekali turunan. Ya. Lalu kita jangan lupa ya, kita sama dengankan 0. Karena untuk mencari titik stasioner. Kalau ternyata fungsinya kontinu di mana-mana, maka tidak perlu kita lanjutkan sampai langkah ketiga. Ya. Langkah ketiga digunakan apabila dalam fungsi atau persamaan tersebut terjadi discontinue di salah satu titiknya.
Oke. Setelah kita menggunakan aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kemudian selanjutnya kita cek apa sih itu kemonotonan dan juga kecekungan. Oke, kita perhatikan di sini. Yang pertama kita perhatikan dulu kemonotonan. Kita lihat gambar 1 ya. Ada istilah, jadi perbatasannya di titik C. Nah, sebelah kiri titik C, grafiknya menurun. Ini yang nanti disebut sebagai kemonotonan turun ya, atau F turun. Atau terkadang kemonotonan itu langsung aja bilang, oh dia fungsinya turun ya. Lalu di sebelah kanan, C, dia naik. Maka fungsinya ketika X lebih besar dari C, dia naik. Atau secara definisi kita bisa lihat ya, F terdefinisi pada interval I, baik itu nanti terbuka, tertutup, atau tak satu pun, kita katakan bahwa fungsi itu naik atau monoton naik, boleh disebut sebagai seperti itu. Pada I, jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam I, X1-nya lebih kecil dari X2, di mana ya Fx1-nya lebih kecil dari Fx2. Oke, nah saya harap ini paham ya. Jadi ada X1, X2. Kalau misalkan ini ada kita buat ya bidang XY gitu ya, Cartesius. Oke, ini ada X1, ini ada X2. X1-nya lebih Fx1 lebih kecil, berarti anggaplah di sini Fx1. Lalu di sini Fx2. Kalau grafik bergerak ke kanan berarti kan ini naik ya. Dan sebaliknya fungsi dikatakan turun ya, pada I jika untuk setiap bilangan X1 dan X2, X1-nya masih lebih kecil dari X2, tapi fungsi X1-nya lebih besar ya. Sekarang terbalik di situ. Fx1-nya di atas, Fx2-nya di bawah. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, yang ketiga ada sebuah definisi F itu dikatakan monoton murni pada I jika F-nya naik pada I atau turun ya, sama aja gitu ya. Ini hanya definisi. Nah, ada sebuah teori kemonotonan atau teorema kemonotonan. Misalkan F continue pada interval I dan terdiferensial, berarti ada turunannya gitu ya. Continue dan ada turunan pada setiap titik dalam dari I. Apabila turunan pertamanya lebih besar, oke, kalau yang tadi di awal itu kan yang untuk mencari nilai maksimum pada titik stasioner sama dengan 0. Nah, untuk melihat atau menganalisa dia monoton naik atau turun, kita perhatikan kalau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F-nya selalu atau F-nya naik pada I. Kalau turunan pertama lebih kecil dari 0, untuk semua titik dalam I, maka F turun pada I. Nah, di sini ada dua dua materi yang kita gunakan. Yang pertama adalah materi pertaksamaan dan yang kedua adalah materi turunan. Jadi saya harap ini diulang-ulang kembali ya. Ciri dari pertaksamaan di situ ada simbolnya ya, ada notasi lebih besar dan lebih kecil. Oke, jadi nanti kembali kita review kembali ya, sedikit kita ulang kembali materi pertaksamaan. Nah, untuk mudah memahaminya kita coba contoh nomor 1. Ada sebuah soal, ada sebuah fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 12x tambah 7. Carilah di mana f itu akan naik, jadi rentangnya kira-kira akan naik di mana dan akan turun di rentang atau selang berapa. Nah, langsung saja langkah pertama kita turunkan aja nih persamaan awalnya. Oke. Turunan pertama dari 6x pangkat 2 dikurangi 6x min 12 adalah, ini sudah turunannya. Gini berarti ya.
Turunan pertama dari 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Satu per satu ya. Turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Karena 2-nya turun, 3-nya pangkat 3 pindah ke depan ya. Lalu dikurangi 6x, 2-nya pindah ke depan. Lalu pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1. Lalu yang ini 12x turunnya adalah 12. 7 konstanta turunnya adalah 0. Kemudian kalau misalkan kita bagi 6, maksudnya kita kecilkan gitu ya. Fx, ini kalau kita bagi 6 kan jadi dapat x kuadrat min x min 2 ya. Turunan pertamanya gini. Turunan pertamanya adalah x kuadrat min x min 2. Kemudian ya, akan kita lihat, kita akan gunakan dia yang pertama lebih besar dari 0, yang kedua kurang dari 0. Nah, ingat pada materi pertaksamaan, kalau misalkan pertaksamaan lebih besar dari 0, maka daerah yang kita ambil adalah daerah yang positif. Kalau kurang dari 0, daerah yang kita ambil adalah daerah negatif. Itu yang pertama. Ya. Nah, di kemonotonan ini kita bisa salah satu saja, mau yang lebih besar atau lebih kecil, nanti kan akan dapat wilayahnya. Ya. Nah, kalau sudah dapat turunan pertama, langkah selanjutnya adalah kita cari dulu, kita sekarang gunakan aja yang lebih besar ya, karena nanti yang lebih kecil juga mengikuti. Kita cari faktornya, jadi faktor dari x kuadrat min x min 2, ya, silahkan ulang kembali materi pemfaktoran ya. Itu adalah x plus 1 kali x min 2 lebih besar dari 0. Maka kita dapat titik batasnya yang pertama adalah x sama dengan min 1, ya, karena x plus 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 1. Yang kedua adalah x sama dengan 2. Kita dapat dua batas ya, min 1 dan 2. Ingat kembali materi persamaan. Kita gambarkan garis bilangannya dengan batas min 1 dan 2. Oke. Kemudian kita ambil titik uji, misalkan titik uji sini adalah 3, 0 dan min 2 ya. Lalu titik ujinya dimasukkan ke persamaan awal, yaitu x kuadrat min x min 2. Oh, ternyata ketika kita masukkan bisa ke sini atau ke pemfaktoran ini, bebas ya. Ketika kita masukkan ke pemfaktoran ya, ternyata yang angka ujinya 3 daerahnya positif, angka ujinya 0 daerahnya negatif, angka ujinya min 2 daerah positif. Oke, di sini akan saya ulang ya. Sedikit, mungkin nanti selebihnya langsung saya. Oke. Di sini angka uji pertama min 2, 0 dan 3. Ketika kita masukin ke pemfaktoran yaitu x plus 1, kalau lupa bisa dicek kembali videonya ya. Maka kesimpulannya berapa sih di sini daerahnya ya, atau wilayahnya, hasilnya berapa. Oke, ketika kita masukkan min 2, kita ambil titik uji atau angka uji min 2 ya, ini angka uji. Min 2 tambah 1 itu kan min 1 atau min ya. Min 2 dikali min kali min plus 0 ya, dimasukin ke x plus 1 kan positif 1 atau positif 0 dimasukin ke x min 2, hasilnya adalah min 2. Jadi di sini min plus kali min adalah min. Oke, ini adalah plus, ini juga plus, hasilnya adalah plus. Maka kita sudah dapat ya daerah ujinya. Oke. Nah, karena tadi ya, fungsi dikatakan turun kalau kurang dari 0, fungsi dikatakan naik kalau lebih dari 0. Maka fungsi akan naik ya, apabila intervalnya itu lebih besar dari 2 dan kurang dari min 2. Dan dia akan turun di interval atau selang dari min 1 sampai 2.
Kalau kita lihat dari grafiknya ya, di situ sudah benar ya. Kurang dari min 1 ke kiri itu kan naik. Berarti ini benar naik ya. Kemudian dari min 1 sampai 2 dia turun. Nah, turun ke bawah. Lalu dari 2 ke kanan dia akan naik. Jadi terbukti ya. Bisa dengan grafik atau bisa dengan kata-kata. Maka kita sebut F naik. Yang pertama, oke, pada interval ya, dari berapa di situ, minta hingga sampai, oke, sampai berapa min 1 ya. Lalu yang kedua, dari 2 sampai tak hingga. Lalu F dikatakan turun itu apabila X-nya lebih besar dari min 1 kurang dari 2. Nah, mudah ya untuk mencari daerah interval apakah kapan dia naik, kapan dia turun. Tulisan seperti ini boleh juga ditulis menjadi dari min 1 sampai 2. Simpel ya. Jadi kesimpulannya untuk monoton, baik itu naik maupun turun, nanti akan kita turunkan, kemudian fungsinya kita gunakan pertasamaan. Sini kan tadi pertasamaan gitu ya. Lalu kita gunakan kita gunakan analisa pertasamaan dengan menggunakan titik uji, batas, lalu daerahnya. Daerah positif itu akan kita sebut sebagai monoton naik, daerah negatif kita sebut sebagai monoton turun. Kemudian yang nomor 2 ini sebenarnya juga berkaitan dengan materi setelahnya gitu ya. Kita lihat, tentukan di mana X per 1 plus X kuadrat itu menaik dan juga menurun. Langsung ya, langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita turunkan dulu. Nah, kebetulan di sini itu tidak ada intervalnya. Oke. Jadi kalau kemonotonan kita tidak perlu melihat interval tertutupnya. Nah, kita turunkan ya. Oke, dengan menggunakan kaidah turunan bagian ya. Ini kan ada U per V, yaitu U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Oke. Nah, di sini kita lihat U aksennya. Kalau misalkan U-nya itu adalah X, maka U aksennya adalah 1. Kalau misalkan V-nya adalah 1 plus X kuadrat, maka V aksennya itu ada 2X. Maka kalau kita susun menjadi 1 plus X kuadrat min X kali 2X dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 2. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat yang dipangkatkan 2. Oke, yang atas pemfaktorannya jadi 1 min X dan 1 plus X. Kita gunakan yang ya untuk mencari titik ujinya. Nah, faktor tersebut batasnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Batasnya min 1 dan 1. Kemudian kita lakukan titik uji, daerah uji. Ini mungkin kalian bisa gunakan angka 2, 0, dan min 2. Ya. Dia akan negatif. Oke ya, setelah 1 dia negatif, antara min 1 sampai 1 positif. Kurang dari min 1 itu negatif. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan F-nya naik ketika
selangnya dari min 1 sampai 1. Lalu dia akan turun ya. Yang pertama dari 1 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua dari min tak hingga sampai min 1. Kalau kita lihat grafiknya ya, dia dari min 1 sampai 1 akan naik. Oke, di sini kita lihat dari min 1 di sini sampai 1 naik ya. Lalu dia dari 1 sampai tak hingga turun terus, kita nggak tahu sampai berapa turunnya. Lalu dari min tak hingga sampai min 1 dia turun. Ya mungkin dari kiri dia lebih tinggi, kita nggak tahu ya. Intinya dia selalu turun. Nah, itu untuk kemonotonan. Oke, yang kedua ya, tadi setelah kita gunakan aplikasi turunan pada, ingat aplikasi turunan pada nilai naik nilai maksimum minimum. Yang kedua, kemonotonan. Kesimpulannya untuk kemonotonan akan kita gunakan dua materi. Jadi ingat kembali materi persamaan dan materi turunan. Jadi langkah pertama kita turunkan dulu, baru kita gunakan kaidah persamaan. Ambil positif untuk mengetahui apakah untuk mengetahui bahwa F-nya itu naik, ambil yang negatif untuk mengetahui bahwa F-nya monoton turun ya. Oke. Kemudian kecekungan. Apa sih kecekungan, kita perhatikan. Jadi terkadang itu monotonnya itu entah itu monoton naik atau monoton turun, terkadang dia mengalami ketakstabilan ya, atau tidak stabil, atau kalau di sini berkata nggak halus gitu ya monotonnya, atau terjadi goyangan ya. Maka nanti akan ada istilah, kita katakan dia cekung ke atas kalau misalkan berbelok secara tetap dalam arah yang berlawanan arah putaran jarum jam. Oke. Maka di sini juga ada ya. F terdiferensiasi pada interval terbuka, kita katakan bahwa F-nya cekung ke atas pada I jika turunan pertama yang menaik pada I, dan kita katakan bahwa F-nya cekung ke bawah pada I jika F turunan pertamanya menurun pada I. Nah, dari sini kita lihat ya, gambar 7. Ini cekung ke atas ya. Kita ambil dari sini ya. Yang bagian menaiknya dia cekung ke atas. Lalu yang tengah dia cekung ke bawah. Ingat ya, cekung ke bawah. Searah jarum jam pergerakannya. Oke. Kemudian di sini dia cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Jadi kalau terkadang gitu ya, dalam satu buah monoton itu terjadi dua cekungan. Kalau misalkan berlawanan jarum jam itu berarti cekung ke atas. Kalau searah jarum jam berarti cekung ke bawah. Dimana grafiknya ini kebetulan monoton naik ya, F-nya naik. Nah, teorema kecekungan itu kita gunakan turunan kedua dari persamaan awal. Jadi kalau misalkan ada persamaan awal, diturunkan pertama kali itu untuk mencari kemonotonan, diturunkan sekali lagi untuk mencari kecekungan. Ya, misalkan ada sebuah fungsi yang terdiferensiasi dua kali pada interval terbuka I. Kalau misalkan turunan keduanya lebih besar dari 0, untuk semua X dalam I, maka F-nya cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Ini kata kuncinya itu ya. Oke, di sini ada contohnya. Apabila ada sebuah fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 3x plus 4, kita diminta untuk mencari kapan fungsi naik
Jadi maksudnya naik turun ini monoton ya. Kapan dia monoton naik atau di mana dia monoton naik, di mana dia monoton turun. Kemudian kapan nanti fungsinya akan cekung ke atas, kapan nanti fungsinya akan cekung ke bawah. Oke, untuk mencari monoton naik turun, kita turunkan sekali atau simbolnya adalah f aksen X ya. Untuk mencari baik cekung atas maupun cekung bawah, kita turunkan sekali lagi. Turunan pertama dari fungsi di atas itu adalah x kuadrat min 2x min 3. Satu per satu ya. 1/3 x pangkat 3 turunnya adalah x kuadrat, min x kuadrat turunnya adalah 2x, min 3x adalah min 3, 4 turunannya adalah 0. Oke. Ini kalau kita faktorkan, kita dapat x plus 1 dan x min 3. Kalau sudah kita dapat faktor ya, ini kita dapat angka batasnya ya, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Lalu kita buat garis bilangannya. Oke, ini untuk mencari monoton min 1 dan 3. Kemudian kita ambil batas uji atau angka ujinya 4, 0 dan min 2. Angka uji ini kita masukkan ke persamaan di sini ya, yang turunan pertamanya. Ternyata yang angka uji 4 dia hasilnya positif, angka uji 0 hasilnya negatif, angka uji min 2 hasilnya positif. Dari hasil ya analisa angka uji, maka apabila grafik atau kurva yang lebih besar dari 3 dia naik ya karena positif, kurang dari min 1 juga naik, antara 0, min 1 dan 3 dia turun. Maka di sini F yang pertama dulu ya. F-nya naik itu pada saat dari min tak hingga sampai min 2, lalu dari 3 sampai tak hingga. Lalu F-nya dikatakan turun ya apabila letaknya dari min 1 sampai 3. Kalau secara grafik kita lihat di sini ya. Dari min 1 sampai 3 dia tadi kan turun ya. Kita lihat dari sini sampai 3 turun. Lalu dari min tak hingga sampai min 2 dia naik ke atas. Lalu dari 3 sampai tak hingga dia juga akan naik ke atas. Jadi si grafik atau kurva ini arahnya selalu ke kanan ya. Oke. Kemudian untuk mencari cekung ke atas, cekung ke bawah, kita turunkan sekali lagi ya. Hasil turunan keduanya itu diturunkan dari persama atau dari hasil turunan pertama. Kita lihat turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, turunan dari min 2x adalah min 2, turunan dari min 3 adalah 0, tidak perlu kita tulis. Lalu kita keluarkan angka 2-nya, kita sederhanakan jadi 2 kali x min 1, kita dapat x-nya sama dengan 1. Sorry. Batas ujinya ya, x sama dengan 1. Maka ini kita masukkan, karena ini pertaksaman ya, kita masukkan ke garis bilangan. Nah, yang di sini untuk mencari cekung. Oke, garis bilangannya 1, maka kita ambil sama ya, kalau dalam pertaksaman kita lihat angka ujinya, ini angka ujinya 2 dan 0. 2 dan 0 kita masukkan ke persamaan turunan kedua, 2x min 2. Atau boleh juga yang ini 2 kali x min 1. Ketika kita masukin angka uji 2 hasilnya adalah positif, wilayahnya ketika kita masukin angka 0, di sini wilayahnya negatif. Ingat, kalau cekung, misalkan hasilnya positif, maka dia akan cekung ke atas. Kalau dia hasilnya negatif, dia akan cekung ke bawah ya. Maka kita lihat di grafik, batas kecekungan ada di 1. Ternyata benar ya. Yang lebih besar dari 1 dia cekung ke atas ya. Ini kan cekung ke atas begini nih. Nah,
Oke, kemudian yang kurang dari 1 dia cekung ke bawah. Maka kesimpulannya, ya yang kedua, F-nya cekung ke atas pada saat dari 1 sampai ta hingga, lalu dia cekung ke bawah, dia dari minta hingga sampai 1. Jadi batasnya di 1 ya. Oke, itu untuk satu paket ya. Mencari monoton naik turun, lalu cekung atas dan cekung bawah. Kemudian contoh nomor 4, ya kita lihat di manakah di mana ada sebuah fungsi gx-nya yaitu x per 1 plus x kuadrat, kita diminta untuk mencari cekung ke atas dan cekung ke bawah. Sketsakan grafik. Nah, sebenarnya ini sudah ada pada contoh nomor 2 tadi ya, turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu kan tadi dapat ya, yaitu minta hingga sampai min 1 itu turun, dan juga 1 sampai ta hingga juga turun. Adapun dia monoton naik ketika min 1 sampai 1 tadi sudah. Nah, adapun untuk kecekungan kita turunkan sekali lagi. Hasilnya adalah 2x. Ini kita gunakan itu ya, turunan pembagian. Hasil turunan akhirnya adalah 2x kali x kuadrat min 3 dibagi dengan 1 plus x kuadrat tambah 3. Nah, ini kita lihat tadi ya. Bentar. Oke, kita lihat di sini hasilnya ya. Pada kecekungan ya, garis bilangannya. Tadi kan oke, di sini nih. Kita masukkan ke garis bilangan, batas-batasnya kita dapat dari pertasaman itu. Batas pertama adalah min akar 3, 0, dan akar 3. Ya, ini dapat dari oke, ini yang atasnya kita ambil ya. X sama dengan 0, X sama dengan min akar 3, X sama dengan akar 3. Dari mana cara dapatnya gitu ya, yang di dalam kurung gitu ya. Oke, ingat kembali bahwa kemana nih? Ke bawahnya aja ya. X kuadrat min 3. Oke. Ini kan berarti nanti X kuadrat min akar 3 ya. Kuadrat. X kuadrat. Sorry. X min. Bentar. Kalau misalkan ada sebuah A kuadrat min B kuadrat, itu sama saja A plus B, A min B. Oke. Berarti ini kan sama saja X kuadrat min 3
Gimana ya, bentar ya. 3 itu kan akar 9 ya. Berarti ini sama aja seperti ini kan ya. Maka ini menjadi min 9. Sorry, bentar. Gini. Jadi yang 3 saya modifikasi jadi akar 3 kuadrat. Maka di sini menjadi X plus akar 3, X min akar 3. Maka saya dapat di situ X-nya min akar 3 sama dengan min akar 3 dan X. Ini kayak batas-batas saja saya dapat gitu ya. Oke, akar 3 itu kan mungkin lebih besar dari berapa? 1 kurang dari, bentar ya, kurang dari 2 gitu ya. Maka setelah kita masukin di sini angka 2, oke, di sini 1, min 1, 2. Maka saya dapat ya wilayahnya gitu ya, di sini positif, di sini negatif, positif dan negatif. Oke. Angka-angka uji ini jangan lupa ya, ini dimasukkan ke persamaan turunan kedua. Mana persamaan turunan kedua? Ya ini. Ingat yang ini adalah cekung atas ya. Ini adalah cekung bawah. Ini cekung atas. Ini cekung bawah. Jadi kalau kita satukan ya, maka F-nya cekung atas. Yang pertama ketika lebih besar ya. Akar 3 sampai tak hingga. Kemudian dari min akar 3 sampai 0. Lalu F-nya cekung bawah. Yang pertama adalah dari 0 sampai akar 3 dan dari min tak hingga sampai min akar 3. Oke ya. Oke, terakhir ada titik belok. Apa sih titik belok? Kita perhatikan. Titik belok misalkan F continue di C, kita sebut C-nya, kita sebut C, FC suatu titik belok dari grafik F. Jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Jadi titik belok itu pertemuan antara cekung atas dan cekung bawah. Kita lihat di grafik sini. Ini yang titik-titik hitam adalah titik belok karena awalnya cekung atas kemudian bertemu dengan cekung bawah. Oke. Sorry. Ya. Jadi titik belok adalah pertemuan antara dua kecekungan. Nah, ini kita lihat. Cari semua titik belok untuk fx. Jadi ada persamaan ini. Ya. X pangkat 1/3 plus 2. Oke. Turunan pertamanya dari persamaan tersebut adalah 1/3x pangkat 2/3. Turunan keduanya adalah min 2/9x pangkat 5/3. Oke. Turunan kedua ya tidak pernah 0 namun gagal untuk ada di X sama dengan 0, titik 0,2 adalah titik belok karena turunan keduanya lebih besar dari 0. Oke, kalau misalkan kita simpulkan tadi ya,
Untuk mencari titik-titik belok itu kan ternyata ada di batas-batas uji gitu ya. Tadi misalkan yang mana nih? Nah nih, contoh nomor 3 kita tadi ada cekung ke atas dan cekung ke bawah. Maka mana sih titik belok? Kita lihat. Oke. Nah, batasnya kan 1 tadi ya. Maka yang titik biru ya atau titik merah ini adalah titik uji. Titik belok karena dia pertemuan dari cekung atas dan cekung bawah dan cekung atas ya. Pertemuan dari cekung bawah dan cekung atas. Maka titik 1 itu adalah titik belok. Oke, nampaknya ini saja untuk diskusi kita kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar atau disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.